Nah tapi kan melihat dari situasi nih, kita ngomongin aja, kita kan sekarang ini baru mulai masuk ke era new normal atau masih COVID-19 kan masih mendarah daging nih di Indonesia, lagi banyak banget juga kan korbannya. Terus perekonomian juga susah. Nah kenapa lu tetap maksain untuk tetap buka usaha, sedangkan yang di luar aja yang usahanya udah jalan itu malah kadang menutup merosot ya gulung tikar. Nah tapi malah baru buka di, maksudnya gue salut tuh sama hal itu, tapi gimana caranya lu bisa menerobos itu semua, jadinya lu bisa memotivasi orang-orang yang mungkin di luar sana pengen usaha kan? Ya modal nekat. Dan satu nekat ya, harus nekat. Kalau nggak kayak gitu gimana mau jalan? Kalau lu takut-takutan percuma. Ya, mungkin gue pengen bahas ke modal sih karena kan memang cepet berarti secara nggak langsung punya modal. Nah ini mungkin salah satu faktor yang membuat orang-orang tuh jadi mikir dan menahan kenapa nggak mulai bisnis, karena mungkin satu itu adalah modal. Nah gimana caranya lu menangani itu semua untuk bikin tempat ini, kan juga pasti nggak kecil ya biayanya ya. Apakah lu ada investor terus ataukah kerjasama atau gimana, atau emang dari finansial tabungan sendiri atau gimana tuh caranya? Gua nyicil. Jual PS. Wih salut, jual barang yang disukain lah ya. Iya, jual semua, gue jual sepeda. Pengorbanan tuh ya, pengorbanan. Oke. Dari gaji cobol gue juga. Dari bantuan orang tua juga. Cuman kita masih balik lagi ke modal. Mungkin bisa diceritain nih. Kita nggak usah nyebutin angkanya secara rinci, tapi kisarannya lah. Karena orang tuh banyak juga yang pengen tahu nih, orang tuh buka kedai kopi, khususnya mungkin yang kelasnya seperti ini ya, yang nggak terlalu besar banget. Gue modal berkisar tuh, gimana? Enak lah nyebutannya, enteng lah kalau angka ya kan. Kepalanya cukup lah buat beli. Mobil lu berapa mobil? Nggak ada yang tahu mobil gua apa. Ya cukup lah, lebih dikit. Lebih 150 lah ya. Lebih. Kisaran segitu berarti kita bilang 150 sampai 200 lah ya. Iya, 150 sampai 200. 150 sampai 200 untuk jangka panjang, periodenya berapa lama tuh? Memang seperti itu kan, karena bisnis ya fluktuatif. Siapa yang kecil-kecil yang penting mah jalan terus. Dan jangan pernah lu berpikiran ini kopi uangnya gede nih, keuntungannya ntar aja ya. Iya. Jangan pernah berpikiran keuntungan. Itu ntar kecewa juga sih kalau misalnya antara realita dengan ekspektasinya nggak ketemu kan. Oke guys, balik lagi sama gue di channel Irfan Shoki, dan kali ini gue melanjutkan di konten podcast. Podcast maksudnya podcast. Jadi dari sini gue nggak bikin opening yang kayak biasa-biasa, gue bikin vlog atau apa. Nah kalau pengen lihat video-video yang udah-udah aja pokoknya. Nah sekarang gue lagi ngundang temen gue, dia bertamu ke channel gue dan gue bertamu ke tempat dia. Jadi kita saling bertamu. Lu mungkin bisa kenalin Dan. Ntar baru gue bisa jelasin kenapa gue mengajak lu. Oke, gue nama gue Titan. Gue owner dari unit 203 Coffee. Oh iya, jadi gue belum mention gue lagi di mana. Jadi gue lagi di tempat kopi ya kan. Ayo, iya. Dan ini baru kan? Baru 1 bulan lah. Nah, itu baru 1 bulan. Nah ini makanya di sini gue pengen mengupas abis tentang semakin dalam tentang dunia perkopian. Yang maksudnya gue udah pernah juga sih nanyain salah satu owner kopi juga. Cuman itu kan udah cukup lama. Nah sekarang gue pengen melihat dari sisi lain nih. Lu kenapa tetap bisa mau mengeksekusi bisnis kopi, sedangkan kan mungkin bisnis banyak banget yang lain nih. Dan kita kalau ngomongin kopi udah banyak banget kan, demand-nya juga pasti standar lah, jadinya udah minim jadi red zone kan. Nah itu gimana, kenapa lu, motivasi dan inspirasi lu pertama kenapa tetap untuk memilih bisnis kopi gitu? Oke, awalnya gue pun sendiri tuh bingung sih. Bingungnya gimana?
Gua ini bikin mendadak. Oh, mendadak. Kemarin awalnya gue punya clothing kan, unit kosmetika juga. Iya, gua taunya awalnya kan clothing brand kan. Clothing, Iya. ini kaos-kaos band, foto-foto original bokap gue lah. Iya. Original, gue ngomong sama partner gue satu lagi, Matthew. Matt, dalam waktu 6 bulan nih kita harus bikin coffee shop nih, gue bilang gitu. Nggak tahu kenapa, itu emang cita-cita gue. Awalnya itu cita-cita gue dari SMA emang bikin coffee shop kan. Iya. Gue bilang, ayo nih kita 6 bulan dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun ke depan gue bikin coffee shop. Iya. Oke kata Matthew. Ya udah kita jalanin dulu. Nggak nyampe bulan depan pak. Jadi buka, brek. Iya. Oke, jadi singkat cerita cepat nih Tan ya, eksekusinya langsung cepet. Nah tapi kan melihat secepat itu kan pasti banyak pantangan dan banyak rintangan yang harus dipersiapkan juga kan. Iya. Kita nggak usah bicara modal dulu lah, konsep mungkin ya. Karena kan kalau kita nggak matengin konsep, khususnya di dunia bisnis kopi nih, Iya. pasti kan bakal ketilep sama kopi-kopi yang lain yang udah brandnya udah mulai duluan ya kan. Nah itu gimana caranya lu awalnya matengin konsep dan ya balik lagi motivasi lu kenapa kopi gitu. Tadi kan lu udah bilang dari SMA, tapi apa yang mendorong lu untuk bisa milih kopi sampai akhirnya sekarang terlaksana nih. Aduh, gua sendiri juga sebenarnya nggak pernah memikirkan sejauh itu sih. Dan kayak gue ngeliat ada satu kesempatan gue bisa buka ini tempat, ya gue ambil kesempatan itu. Oke. Gue gimana ya, nggak no caci lah, nggak ada konsep ya. Gue bikin yang bener-bener tempat, ya udah gue taruh foto-foto bokap gue, musik ada, frame-frame-nya. motor ada, ntar gue bakal naruh sepeda semuanya. Oke. Berarti maksudnya secara tersirat ini maksudnya kesempatan lo adalah kesempatan tempat ini terbuka untuk dijadikan usaha. Nah tapi kan melihat dari situasi nih, kita ngomongin aja, kita kan sekarang ini baru mulai masuk ke era new normal atau masih COVID-19 kan masih mendarah daging nih di Indonesia, lagi banyak banget juga kan korbannya. Terus perekonomian juga susah. Nah kenapa lu tetap maksain untuk tetap buka usaha, sedangkan yang di luar aja yang usahanya udah jalan itu malah kadang menutup merosot ya gulung tikar. Nah tapi malah baru buka di, maksudnya gue salut tuh sama hal itu, tapi gimana caranya lu bisa menerobos itu semua, jadinya lu bisa memotivasi orang-orang yang mungkin di luar sana pengen usaha kan. Apa bantuan dari partner juga dipanas-panasin ya kan? Enggak juga sih. Apa juga? Ya modal nekat. Dan satu nekat ya, harus nekat. Kalau nggak kayak gitu gimana mau jalan? Kalau lu takut-takutan percuma. Kalau lu lagi misalkan nggak ada covid kayak gini ya, kalau lu tetap takut-takutan untuk berbisnis kan buat apa? Iya benar. Yang pertama emang harus berani action juga sih. Nah tapi kalau berarti modal nekat nih, dulu emang belum langsung nekat nih pas lulus SMA gitu. Enggak. Apa sekarang karena merasa timingnya baru pas sama gimana? Gue baru dapat kesempatan itu sekarang ya. Gue selama SMA cuman ya ibaratkan gue punya tempat nih. Tapi udah survei? Enggak, belum. Belum. Baru yang ada di benak lu nih, gue harus punya tempat kopi. Cuman kan ya abis lulus SMA kan gue ada kegiatan lain kan. Kelihatan kegiatan softball lah, inilah. Adaptasinya juga ribet kan. Dan tiba-tiba covid, latihan gue di rumah, nggak ada kerjaan, terus new normal kan. Wah ada kesempatan nih, kita buka aja di new normal. Benar. Oke, untuk tempat kali ya, mungkin gue pengen bahas ke modal sih. Karena kan emang cepet, berarti secara nggak langsung punya modal. Ya? Nah ini mungkin salah satu faktor yang membuat orang-orang tuh jadi mikir dan menahan kenapa nggak mulai bisnis, karena mungkin satu itu adalah modal. Nah gimana caranya lu menangani itu semua untuk bikin tempat ini, kan juga pasti nggak kecil ya biayanya ya. Apakah lu ada investor terus ataukah kerjasama atau gimana, atau emang dari finansial tabungan sendiri atau gimana tuh caranya? Dan pemilihan tempat ini kenapa di sini baru ntar? Gua nyicil sih. Jual PS. Wih, salut. Jual barang yang disukain lah ya. Iya, jual semua, gue jual sepeda. Pengorbanan tuh ya. Pengorbanan. Oke. Dari gaji cobol gue juga. Dari bantuan orang tua juga. Dari sisi yang pihak lain ada nggak, pihak ketiga, investor belum atau lagi cari juga?
Sementara sih belum. Ya pihak ketiga hitungannya orang tua gue sendiri. Iya enak sih kalau yang pakai yang pihak yang nggak kenal mungkin perjanjiannya kontraknya susah, ribet lah ya. Ya enak kan orang tua dan mungkin orang tua juga udah melihat sosok lu juga niatnya nih udah ada nih karena menjual PS, barang-barang. Iya. Jadi kenapa lu milihnya tempatnya ini? Ini kan di Antasari nih, for information juga nih di Antasari. Tempatnya protokolnya langsung jalanan utama, siapa sih nggak tahu, apalagi khususnya anak Jakarta Selatan ya kan. Betul. Di Big Bear Chopper yang banyak ruko-ruko ini pasti kalau anak-anak motor khususnya tahu. Nah, dan itu mungkin salah satu peluang besar juga. Itu. Kenapa milih di sini? Kenapa nggak yang ini kan juga nggak terlalu dekat rumah lu juga kan? Iya benar. Jadi kan secara maintenance atau lu mau kontrol agak ribet susah. Jadi awal tuh gue berdua sama Matthew, partner gue ini. Matt, say hi dong gitu. Nggak usah dari situ aja, ntar mahal kalau mau masuk. Itu orangnya, iya. Terus gue ngobrol berdua, Matthew lagi sama Zota cerita, dan akhirnya Zota punya tempat, ngasih lihat lah ke gue sama Matthew. Ini Tan ada tempat gini. Besoknya gue survei, ini sabi nih, gue kirim kan ke bokap nyokap gue. Ini boleh nih katanya, oke nih tempat. Akhirnya gue ajak lah nih Zota jadi partner gue, gara-gara ya berterima kasih sebagai lu udah ngasih tempat ke gue. Ini kan jadi dia dulu tempat kopi, dia ngedesain, arsiteknya dia. Terus sama orang yang lama udah gak kepake, gue take over aja. Ada pengalaman ya. Jadi terima kasihnya malah jadi partner ya Zot ya. Iya. Rasanya gimana udah diajakin partner? Ini kebetulan ada di belakang kamera juga ada dia juga nih partnernya. Ntar mungkin kita bisa bahas juga tentang ke masalah partner ya. Cuman kita masih balik lagi ke modal. Mungkin bisa diceritain nih. Kita nggak usah nyebutin angkanya secara rinci, tapi kisarannya lah. Karena orang tuh banyak juga yang pengen tahu nih, orang tuh buka kedai kopi khususnya mungkin yang kelasnya seperti ini ya, yang nggak terlalu besar banget. Modal. Iya, kisarannya berapa dari keseluruhannya aja. Karena gue juga kebetulan kan ada tempat nih, kurang lebih kayak gini juga, cuman jalanannya nggak di ruko gini sih, gue bener-bener pinggir jalan juga, cuman ya beda lah, nggak kayak gini kan, ini kita ada parkirannya gue dulu ya. Gue di pinggir jalan, nah itu juga ada teman gue yang nanya juga permasalahan modal. Ya gue kasih tahu sekian lah, cuman mungkin nggak sebesar yang dia habisin buat gue modal berkisar tuh, gimana? Enak lah nyebutannya, enteng lah kalau angka ya kan. Kepalanya cukup lah buat beli. Mobil lu berapa mobil? Nggak ada yang tahu mobil gue apa. Ya cukup lah, lebih dikit. Lebih 150 lah ya. Lebih. Oke, pego ke atas ya. Jam. Ada apa? Gini tuh apa? Jam kan maksudnya? Jam apa, Matt? Lu pakai jam ya? Hah? Ya nggak apa-apa. Jam apa? Ini jamnya. Segitu. Berarti ini segitulah. Oke, berarti asetnya ini sama dengan ini ya. Jadi tukar ganti. Oke, ini ganti. Oke, itu kisaran segitu berarti kita bilang 150 sampai 200 lah ya. 150 sampai 200. 150 sampai 200 untuk jangka panjang, periodenya berapa lama tuh maksudnya? Itu kan pasti termasuk sewa ini kan? Sewa tuh kita setahun. Tahunan. Berarti ya, tapi untuk tahun ke depan ya nggak segitu juga lah, pasti lebih kecil. Iya, bisa dinegoin lagi lah ya. Tapi kalau soalnya kan itu gede di mesin, bro. Mesin tuh juga udah sepaket berarti ini mesin kopinya? Enggak, gue beli lagi terpisah, tapi kan untuk harga segitu kan udah ke depan kan kita udah nggak beli lagi. Iya. Kayak mesin, grinder, alat-alat yang nggak bisa rusak lah. Iya. Ya alat-alat. Ya kalau bahan-bahan kan kita tetap bayar ya. Oke, 150 sampai 200 kisaran tuh ya. Tapi ini balik lagi mungkin tergantung pemilihan tempat sama konsepnya sih. Jadi mengingat modalnya seharga mobil apa ya gitu lah ya. Nah cuman maksudnya kenapa nggak pakai prinsip ekonomi, kan kita ya modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya. Jadi modal yang sebesar itu bisa lu alokasiin ke apanya nih dari kopi ya kan, ketimbang milih di sini atau karena melihat peluang lain? Gue melihat peluang lain sih. Soalnya kan gue ngincer itu anak-anak motor kan, anak-anak motor, anak sepeda. Bener. Dan siapa sih anak-anak motor yang nggak tahu Big Bear Chopper? Iya, namanya udah ada ya. Iya. Jadi otomatis kalau Big Bear Choppernya naik, ya ini mungkin kedengeran juga kan, juga ya. 1 tahun tuh. Ya mudah-mudahan sih, ya kita doain lah lancar, jalan terus ya kan. Ini kan masih tahap perkembangan juga kan. Baru buka sebulan. Nah, oke.
dalam 1 bulan ini masuk kita ke internal bisnisnya nih. Gue pengen tahu gimana biar orang-orang tuh ada bayangan juga yang udah action duluan nih kayak Titan. Kira-kira hadap rintangannya selama 1 bulan nih apa aja, salesnya bagus atau enggak? Karena kan mungkin lu berandai-andai nih. Kira-kira kalau gue mulai sebelum adanya COVID nih, pasti kan salesnya lebih makmur dong. Penghasilan lebih di atas rata-rata mungkin salesnya dibandingkan sekarang lagi COVID kan. Nah itu pasti kan lu berandai-andai ke situ, tapi gimana selama 1 bulan ini lu udah melihat hasilnya, rintangannya? Oh iya. Dan nggak semudah itu kan ternyata. Nggak semudah itu cuy. Iya. Gue banyak banget yang nama keluar duit pribadi di luar dari uang modal itu kan pasti kan ada kan hal kecil yang kita nggak tahu. Itu gue habis-habisan di bulan pertama tuh gue habis-habisan makan di ini. Oke. Terus apalagi? Berantem. Berantem. Sempet gue berantem. Pasti ada lah di siap antar partner ya. Pasti ada. Siap berantem tuh pasti ada. Karena kan kita punya gagasan masing-masing, jadi perlu di Masing-masing idealis. Iya. Harus mencair, ntar lama-lama mencair lah ya antara partner. Oke, tapi secara omset mungkin kisaran gue. ini by the way harganya kisaran 20-an 20 sampai 30. 20 sampai 30 ya. Terjangkau lah. Oh, gini aja gini. Daily-nya lu bisa menjual berapa cup? Jadi mungkin bisa ketebak sendiri lah. Sekarang berapa gelas, berapa cup ketahuan? Pokoknya jauh waktu itu nih. Kisaran cup ya. Karena emang di bulan pertama gue nggak nge-plus. Oke. Karena ya ini normal, orang-orang nggak ini kan. Iya, dan gue juga susah juga. jujur aja gue kan niatnya buka kapan, jadinya kapan, jadi gue nyicil kan. Semuanya nyicil pelan-pelan, ya udah selama buat nutupin uang operasional, jadi kita buka dulu ya seadanya. Yang penting uang operasional masuk, jadi gue ya udah yang penting kita buka dulu. Iya benar, nggak usah nunggu lengkap dulu. Dari teman-teman dulu aja baru ntar ya kisaran 20 sampai 50-an, 60-an lah cup. 60-an paling tinggi ya. 60-an paling tinggi. Tapi paling rendah 20 gitu ya. 20 kadang tergantung lah, kadang ada di bawah. Nggak fix lah. Ya memang seperti itu lah kan, karena bisnis ya fluktuatif. Siapa yang kecil-kecil yang penting mah jalan terus. Jalan terus. Ya kan ntar ke depannya ya kita berdua juga ada yang tahu kan. Ya, apalagi kan lagi Covid gini, semoga ntar ya kalau udah kelar Covid sih semuanya bisa balik lagi jadi lebih bagus lah. Amin. Ya kan, amin. Terus kita bahas ke ini deh, masalah partnership nih. Kan lu menggagas ini kan ternyata nggak sendiri kan. Sendiri. Ya kan ada temen dan ya kawan lah. Nah gimana caranya, kenapa lu milih sosok mereka ini yang dipilih? Karena kan antara pertemanan dan bisnis itu bakal jadi sesuatu yang berbeda nih. Bakal bisa memecah pertemanan atau enggak memperkuat pertemanan. Gimana ya, kalau lu berpacaran sama temen lu harus bisa ngebedain di saat waktu lu profesionalitas lu dan waktu bermain lu sama temen. Jadi kita harus memanage waktu, tahu gimana kita lagi main, di mana kita lagi kerja. Oke. Jadi kan memposisikan diri. Nah itu kalau misalnya itu kan dari lu nih ya. Apakah yang lain juga lu paksa untuk seperti itu? Karena kan ya harus kayak gitu kan. Kalau nggak mau, orang harus paham masing-masing keadaannya juga kan. Jadi kalau yang lain-lain emang nggak ada yang lu lirik gitu apa karena cuman Matthew, gue cerita tentang Matthew ya? Iya boleh. Kita ngomong di depannya dia, di belakang kamera orangnya. Tenang Matt, nggak ngomongin di belakang lu, ini gue ngomong di depan lu. Gue awalnya gini, awal cerita gue ketemu Matthew deh. Iya, jadi biar ketahuan tipe orang yang kira-kira cocok diajak berrelasi tuh kayak apa ya kan? Ini gue jujur cerita lucu. Oke. Jadi gini, drama-dramanya ada nih. Jadi berawal dari bokap gue itu fotografer. Benar, Terus bokap gue fotografer, habis itu gue waktu itu nongkrong gue lagi di daerah Polim lah. Nongkrong tiba-tiba gue lagi nungguin temen gue nih. Ternyata temen gue ngajak si Matthew ini. Datang pakai jaket fotografer. Asik. Gue tanya, lu fotografer? Gue gitu kan. Habis itu dia bilang, enggak bokap gue. Lah bokap lu kenal nggak sama bokap gue gini? Tanya dong besoknya. Ternyata kenal. Oke. Kenal, abis itu main sering ke rumah, udah deket abis itu kan. Dari 10 tahun. Terus di suatu saat tuh gue lagi nongkrong di daerah Fatmawati lah, tempat kopi. Gue ngomong gini, kita bikin clothing yuk.
Ya karena awalnya ini mau clothing dulu kan, Iya. unit 203 ini. Gue bikin clothing, gue punya foto-foto nih. Mau nggak lu kita ngejalanin? Hmm. Gue ngomong ke Matthew, wah Sabi tuh katanya kan. Sabi, oke jalan cepet inilah 2 tahun. 2 tahun. Jadian. Baru jalan lagi kemarin gara-gara covid. Jadian apa gimana? Soalnya ada masalah internal. Iya. Iya. Jadi jalan lagi gara-gara sekarang ada bisnis ya kan? Enggak, karena covid. Karena covid. Gue covid nih, jadi ceritanya gini. Pas lagi covid tuh gue gini. Masa gue nggak ada pemasukan nih? Iya, gue Benar, dipecat. benar. Dipecat. Jadi si Matthew dipecat dari kerjaan yang lama. Oh iya kan lu di bar. Ya di situ. Iya benar. Kita pernah konsul kan dulu. Iya gue baru ingat bener. Kita kelamaan gak ketemu sih men. Jadi oke lanjut aja. Dia dipecat. Gue telepon, ini mau jalan lagi nggak? Ada kesempatan nih. Yaudah. Dari gaji gue lah. Gue ada duit dikit. Ada kesempatan, mau nggak? Kalau mau yaudah kita jalanin serius. Jangan kayak tahun lalu. 2 tahun lalu gue bilang. Oke, dia bilang jalan serius. Udah jalan laku berapa bi? Laku banyak tuh hampir Habis juga. satu lusin kita bikin tuh 4 lusin. Ini 2 lusin habis. Clothing brand ya. Ya 4 lusin tuh 2 desain. 2 lusin habis. Dengan sistem pre-order. Enggak. Oh ready stock. Ready stock. Oke. 4 lusin habis. 2 lusin habis. Pesan lagi kita. Pesen lagi. Benar. Pesen lagi. Itu udah mau habis 4 lusin. Tiba-tiba bikin ini. Tiba-tiba dari masalah internal dulu. Iya, Dari ada. ke rumah Titan. Iya. Ke rumah Titan ngobrol-ngobrol gimana nih Tan bla bla bla. Cek ya. Masalahnya kelar nih. Hah? Gua ngide, dia ngide yang ngomong tadi. Kita Iya. bikin, gua pengen 6 bulan lagi, gua bilang 2 tahun lagi. Ya pokoknya ntar dah. Kita harus Pasti bikin gitu shop. kan kita jadinya. Iya. Iya. Tiba-tiba gua ngomong cerita sama Zota bilang. Sini duduk. Iya. Dia bingung sosoknya mana yang ngomong gitu. Zota bilang ada tempat nih di Antasari. Iya. Ya udah, gimana? Sikat nggak Tan? Gua bilang. Gua nggak tahu kenapa tiba-tiba besoknya kita kesini ngeliat tempat, minggu depannya gua ketemu sama yang punya tempat. Gua nggak ngerti itu kenapa. Iya. Pokoknya itu tiba-tiba- ya rezeki lah. Pas banget ketemuan. Iya, tiba gua ketemu yang punya, udah deal, tiba-tiba buka aja. Oke. Nggak ngerti gua. Tapi ya berarti sebenarnya gue pengen agak keluar konteks dari bisnis kopinya nih. Kan tadi sebelumnya clothing brand kan. Iya. Nama Unit 203 kan mewakili clothing brand tuh. Nah, Ya kan? Apa sih? Nah, kenapa tapi tetap lanjut gak Unit 203 yang clothing brand itu? sekarang lagi berhenti gara-gara gue fokus di sini kan. Nah, iya itu dia benar. Soalnya gue kan berdua clothing tuh gue berdua doang sama Matthew. Mau Jatuh lihat di nggak? kopi. Mau lihat nggak? Ya ada searching aja ya. Namanya sama kan kayak namanya. Follow aja Instagram unit 203. Iya. Sama ini 203 Coffee. Ya satu paket itu ntar di set ada semua ya. Iya. Nah itu kenapa? Kan karena nggak sedikit juga orang yang tuh pengen buka selain bisnis kopi tuh bisnis clothing brand karena mungkin merasa banyak yang wah desain nih atau apa ya kan. Nah balik lagi kenapa clothing brand tuh awalnya dan ya kan jadinya lu akhirnya belok nih bisnisnya Belok, iya. ke kopi nih. Iya. Ya Jauh kan? lah beloknya. Nah jauh. iya itu gimana Ngedrift. tuh? Iya dengan nama yang sama lagi. Unit 203 juga. Jujur, gue sama Matthew sama clothing sama kopi awal-awalnya mirip. Mirip. Ada kesempatan, sikat modal nekat gue. Oke. Modal modal nekat itu gue nggak mentingin apa namanya marketingnya, nggak mentingin apa Itu gua. sembaring jalan aja ntar juga Iya. bongkar sendiri lah. Yang penting gue jalan. Iya. Percuma lu konsep lu bagus tapi lu nggak jalan. Ya idenya jadi ya di ngambang aja di Iya. pikiran ya kan nggak dieksekusi. Nah terus ya singkat cerita clothing brandnya postpone ya libur dulu Postpone. ya. Gara-gara gue kuliah kan Hmm. di Bandung, di Bandung gue kuliah nggak ada yang mau jalanin. Iya pengiriman juga ribet juga kan. Gue kuliah terus ya udah Matthew kerja. Oke ya udah stop dulu lah. Oke, ya bener sih. Karena mungkin ini juga untuk membuka pikiran lagi clothing brand tuh sebenarnya bisnisnya dari yang udah lu pernah jalanin tuh gimana? Karena dulu gue pernah juga pengen clothing brand. Gue udah pesan coba sendiri buat gue, tapi gue nggak jadi gue jalanin karena gue nggak bisa desain, kurang bisa lah. Jadi gue kurang suka juga sih sebenarnya. Kan perlu teknisi yang jago desain ya. Nah, itu gimana lu melihat bisnis clothing brand yang baru mau mulai? Ya, gue gini. Siapa ada nggak di Indonesia yang kaos dari hasil foto lu sendiri? Itu pasti nggak ada sih, Nggak ada pasti kan kita Dan bisa itu jadi bokap sendiri. gue foto tuh
Itu Metallica di tahun 93 di Jakarta. Oke, jadi bener-bener real Analog, picture banget ya. fully analog. Foto-foto di kaos gue tuh fully Oke, analog. kalau yang nggak tahu katalognya ada di Instagramnya mungkin Ya, ya, Doko walaupun Santini. masih belum jalan ya. Iya. Tapi udah pernah terjual beberapa. Iya. Jadi itu real picture semuanya tuh, Itu bukan picture, iya. Dan gue jelasin ini cerita di bajunya, diambil dari kapan, di mana. Oke. Tapi itu gimana caranya bikin orang biar trusted kalau itu adalah real picture-nya ke foto bokap lu? Karena gue gini, gue nulis baju itu ada nama bokap gue di sini, Firdaus Fadil fotografi, dan gue menjelaskan di Instagram ya kalau itu ya dari apa namanya foto bokap gue. Dan kalau misalnya orang nggak percaya pun ya udah. Ya gimana ya? Iya, itu kan pandangan orang pandangan bener. orang mau kayak gimana? Kalau orang memandang itu nggak bohongan lu, ya udah gimana? Yang penting gua udah jujur kan. Malaikat mencatat lah ya. Iya. Iya kan, oke. Jadi foto-foto clothing brand, desain-desain clothing brand itu berdasarkan real picture. Dan ini di sini kan gue lihat ada katalog nih. Nah, Yang dipajang-pajang ini maksudnya for sale atau gimana, dari clothing brand atau cuman buat dari biasa? clothing. Clothing buat dijual-jual kalau Jual, di luar bisa. Iya. Jadi, Cuman ya tingkatin sales juga sih, kan bisa nambahin pemasukan. isi kekosongan lah. Iya, mesti space. Iya, benar-benar. Ini yang desain layout, gue pengen nanya dikit tentang desain layout nih. Emang awalnya Awalnya coffee shop. ini jadi awalnya emang coffee shop. Zota yang desain. Kenapa udah nggak ada? Jadi dia Covid. gara-gara covid udah nggak mau lanjutin lah. Gue nggak tahu cerita persisnya. Oke. Gue nggak tahu Jadi cerita menarik persisnya. nih. Gue nggak mau sotoy. Iya. Intinya ya gara-gara covid mereka udah nggak jalan. Oke, jadi kan yang agak menarik nih. Jadi ternyata tempat sebelum ini adalah tempat coffee shop juga. Coffee shop. Nekat dia berarti kan, Nekat. maksudnya dengan yang sebelumnya kan seharusnya bisa lu menjadikan itu sebagai contoh nih. Dan lu nggak tahu kan kendalanya yang dialami sama tempat sebelum yang lu sewa ini kayak apa coffee shopnya kan? Gue tahu sebenarnya. Oh, lu tahu. Masalah. Cuman gue gak mau cerita lah. Tapi maksudnya permasalahan itu kira-kira sekarang lu alamin juga atau enggak? Oh enggak. Oh enggak. Insya Allah Insya Allah. enggak. Insya Allah enggak ya. Ya mudah-mudahan. Karena Mudah-mudahan kan enggak. biasanya ya, wah ini sebelumnya coffee shop, terus kalau gue masuk di sini, Takutnya- kalau gue mengulangi kesalahan dari orang yang sebelumnya kan gimana? Dengan brand yang berbeda. Soalnya kan dia ya? juga baru jalan pun baru bentar. Oh, jadi brand baru. Brand baru. Oke. Yes. Mudah-mudahan sih ya. Iya. Kejadiannya beda ntar Beda. sama lu, nasibnya beda. Amin. Oke. Ini by the way ada kopinya yang mungkin udah sejam setengah yang lalu dari jadi. Iya, udah sejam setengah atau 2 jam yang lalu tapi baru gue minum. Jadi kopi apa nih, jelasin dong. Ini latte. Latte apa? Latte coffee latte. Kopi latte. Nah, buatan Matthew. Latte ini kan yang diinjek. Lantai. Oh, lantai. Oh, beda. Oke. Ribet ya? Udah 2 jam kopi gimana ya rasanya, tahu kan sendiri. Oke. Jadi posisi lu di bisnis ini lu menjabat sebagai apa nih? Owner. Owner, karena kan ada owner yang langsung atau lu sebagai Turun juga dia. HR-nya. Gue turun gue. HR. Financial gue. Financial. Financial. Oke. Back office-nya gitu ya, yang ngurusin keuangan, pemasukan dan lainnya yang catat gue. Kalau lu jadinya gimana? Gue operasional. Operasional. Iya, Jadi jadi lu gua menjabat kontrolnya ya. Iya, gue yang turun. Komisi. Komisi. Oke. Yang gaji. Iya, bener. Nah itu dari penempatan posisi itu berdasarkan, karena kan partnership ya. Iya, Ada yang betul. aku nggak mau jadi ini nih, gue pengennya enaknya doang. Nah gimana caranya lu tadinya itu membagi, lu bisa finance, Matthew bisa operasional. Pengalaman. Iya bener sih Iya, pengalaman, karena tapi kan jadi gue tadinya juga bekerja di coffee shop. Jadi karena gue ngerasa mungkin gue lebih paham, jadi ya udah. Dan dia kan investor kan kasarnya nyokapnya dia sendiri. Jadi gue menyerahkan, oke lu finance nih, operasional gue, karena gue yang mengerti flow dan lain-lainnya. Gitu. Tapi ujung-ujungnya juga kalau dia butuh bantuan, dia bantuin. Kalau gue butuh bantuan juga gue minta tolong sama dia, tolong dong bantuin gue di operasional, kalau misalnya lagi sibuk. ya, Gitu. ya intinya semuanya tapi kerja lah ya, karena kan kadang partnership maunya enaknya doang ya kan, bener kan? Ya mudah-mudahan sih lu bisa tetap mengimbangkan itu semua tuh ya kan, insya Allah ya kan. Oke, terakhir nih gue pengen minta kayak tipsnya untuk memotivasi mungkin orang-orang di luar sana yang pengen
bisnis utamanya bisnis kopi lah ya, Iya. atau bisnis F&B yang lainnya, atau bisnis apapun itulah. Tapi mungkin lebih penjemusannya lebih ke bisnis kopi. Kira-kira hal apa aja yang pengen lu bagiin, tips yang udah lu alamin sejauh ini, dan Oke. motivasinya buat yang sekarang udah jalan tapi kusut nih gua. Lo dari awal ya. Iya, dari Lo harus awal. tahu market lu ke siapa. Marketnya siapa? Marketnya ke siapa. Itu intinya tuh lo Segmentasi harus pasar, segmentasi pasar lu harus tahu kemana. Kalau misalnya lu punya tempat bagus tapi lu nggak tahu market lu ke siapa, kan sama bohong kan. Benar. Yang penting lu harus tahu market lu ke siapa. Lu tempat kecil kalau market lu bagus, nggak ya jalan terus. Gak jelas tar yang mau datang siapa Iya. ya kan. Ya that's why sih, karena kalau kopi pasti cita rasanya tuh ya Sama- muda-muda ya. Ya, kopi di Jakarta Selatan lah. Hmm. Berapa Banyak. tempat? Iya, banyak banget kan. Pasti itu semuanya Iya. menariknya beda-beda ya kan. Terus apalagi selain itu kan masalah konsep ya. Konsep. Di luar itu misalnya menangani permasalahan keuangan di awal, mau modal harus punya modal apa enggak, terus ya Ya. kan, apakah hal pertama itu modal yang harus disiapkan? Ya pasti modal. Modal pasti. Tapi modal lu bukan berarti lu cari modal dengan cara lu kaya. Lu kaya nih misalkan, lu bikin coffee shop enggak? Gua Tentu. juga dari Kecil-kecil keluarga yang juga ya. enggak, ya menengah lah. Ya tapi kan gue ngeliat yang namanya ada kesempatan, di saat ada kesempatan itu kita ambil. Iya. Lu misalkan lu dari keluarga yang istilahnya menengah lah, Banyak kayak sim- gua ada gini sim- lah. Ada simpanan lain lah mungkin. Iya. Lu bisa misalkan ibaratkan lu nggak punya modal sama sekali, lu nyari modal, lu nggak mesti perlu pakai modal sendiri, ada yang namanya investor. That's why kita ngajuin proposal Ya, dan ngajuin ngajakin proposal. bisnis bareng ya kan. Lu punya temen Oke. itu bisa Jadi modal Modal, juga iya. ya. Nah, Link. kita kerjasama, iya benar. itu Itu kalau masalah modal ya. Tapi yang paling penting adalah yang tadi yang pertama lu bilang, nekat ya. Nekat tuh. Tapi nekatnya jangan mentang-mentang karena harus cari modal terus lu modal nekatnya ntar ngebobol ATM atau apa kan kayak Nah. orang-orang, jangan kayak gitu. Nekatnya yang positif, yang tetap bisa dicari jalan yang terbaiknya. Iya. Ya, bukan menghalalkan segala cara, itu salah kaprah ntar ya, jangan. Oke, terus ya mungkin ada tips terakhir lah yang bisa lu sharing. Kalau pengen bisnis kopi harus gue nggak banyak sih, ya gue itu aja. Gue mungkin karena masih baru ya. nggak intinya lu jangan pernah apa namanya ngeluh, lu jangan pernah komplain ya gitu. komplain yang kayak gue buka coffee shop gini. Karena itu kan adalah pilihan diri sendiri iya. ya kan. Lu capek di awal pasti. Kalau Kalau lu nggak mau capek, lu nggak usah bisnis. iya bersakit-sakit Dahulu. dahulu. Kalau nggak kayak gitu ya gimana mau jalan? Iya. Mana ya? Yang penting ya balik lagi ke nekat itu. Iya, ya komitmen lah intinya. Komitmen. Komitmen di luar ngeluh-ngeluh itu. Dan jangan pernah lu berpikiran ini kopi uangnya gede nih. Jangan pernah berpikiran masalah Oke. uang. Keuntungannya ntar aja ya. Iya, kalau untuk lu kayak gue gini ya nggak pernah ada basic apapun, jangan pernah berpikiran keuntungan. Itu ntar kecewa juga sih. Kecewa. Kalau misalnya antara realita dengan ekspektasinya nggak ketemu kan, ya karena pasti ada pembelajaran juga dari apa yang kita dapat, mau untung atau net loss ya itu Ya, resikonya Resiko lah. bisnisnya juga. Ya lu nggak bakal tahu di saat Iya. lu tiba-tiba disuruh bung naik ke atas dan tiba-tiba Iya, bung karena turun ke tuh, bawah. ya inilah fluktuatif semua ya Iya. kan, gelombang semua. Yang penting lu inilah mau gede kecil, yang penting lu jalan terus. Benar. Lu Iya. anteng aja udah. Iya, hantem aja udah pokoknya ya, Dan- jalan aja terus. Jangan pernah ini sih masukin kata-kata orang nih, lu buka bisnis gini lu. Jangan pernah masukin ke hati. Iya, itu nggak usah cerita-cerita juga mungkin ke orang-orang yang kurang cocok untuk Iya. diceritakan, ntar malah menimbulkan masukan yang kurang Mungkin lu kita sakit suka. hati jadinya lu Iya. merasa aduh gimana ya. Dan itu kadang bisa dari orang-orang terdekat juga sih. Iya betul. Nah itu jadi Berhati-hati lah. ya diem-diem aja ya kan, kayak lu mungkin bertiga nih udah
satu visi dan misi, Iya. jadi Iya. nggak ada masukan negatifnya kan. FYI gue nggak sebelum ini tempat buka, teman-teman gue nggak ada yang tahu kalau gue buka coffee Iya, shop. harus Dan tiba-tiba hustle ya, hustle. tiba-tiba brek jadi Baru bikin ini coffee shop, lu bikin coffee shop. Iya bener. Iya. Gue juga kayak gitu, jadi gue pas udah hamin berapa mau soft opening gitu, baru dia blast ininya, invitationnya. Ya bener, jadi harus kayak gitu sih. Bapak gue nggak tahu. Sampai gue buka seminggu. Bener. Baru gue ngomel, kok nggak ngomong sih di coffee shop? Itu jadi inspirasi juga. Ya jadi kalau misalnya kamu kemana nih? Ada deh, gitu. Ntar lihat aja hasilnya gitu. Ya tapi cerita ke orang-orang keluarga ya wajib sih. Wajib. Iya. Udah mabuk. Oke, thank you Ritan atas sharingnya. Thank you, Kira-kira Ki. ya mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang menonton semuanya. Dan mungkin ya gue akhirin aja video kali ini. Seperti biasa, sebelum kalian mengakhiri video kalian, ada baiknya kalian like kalau suka, di komen yang baik-baik, atau mungkin ada pertanyaan juga bisa ke komen di, atau langsung konsul nih ke Instagramnya. Lu apa Dan? Titan Fadlil 1. Ya, ntar ada gue masukin di bio-nya juga sama Instagram Unit 203. Sama lu juga ntar semuanya yang di sini. Oke, thank you. Ditarik, Mbak. Dan di-share juga ke keluarga, ke teman, ke siapapun itu untuk nonton, dan tentunya pasti bisa berguna juga untuk yang pengen bikin bisnis, khususnya bisnis kopi. Dan yang terakhir yaitu dari subscribe, karena subscribe memberikan dukungan penuh dan update terbaik juga untuk perkembangan channel ini juga ke depannya. Subscribe itu gratis. Subscribe itu gratis ya. Kuotanya enggak ya. Iya. Pastiin punya kuota atau enggak wifi yang gratisan lah. Jadi kan tetap gratis ya. Iya. Oke Tan, thank you Tan. Thank you banget ya Ki ya. Makasih banget. Ntar datang lu semua Sukses ke, terus. Yoi, datang ke. Oh lu ayo datang. mendoakan. Sukses terus Ki channel lu. Iya, Amin. Makin banyak subscribernya. Siap, makin banyak customernya juga. Amin. Yoi. Thank you. Thank you bro.